Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan konten berikutnya, yaitu kegiatan ilmiah. Dengan melakukan kegiatan ilmiah ini, kalian meningkatkan kompetensi keterampilan yang akan mendukung kompetensi pengetahuan. Pada kegiatan ilmiah kali ini, saya menggunakan pendekatan saintifik, yaitu 5M. Mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Kita bahas satu persatu. Di sini ada satu peristiwa, yaitu gelas. Di sini ada gelas. Diletakkan di atas meja dan di situ dilapisi oleh kertas. Di mana kertas ini nanti akan ditarik. Maka yang akan kalian amati apa saja. Pada kegiatan mengamati di sini tidak hanya melihat, tetapi kalian membaca, mendengarkan, menyimak, meraba, kalau meraba dengan kulit, kemudian merasakan dengan lidah atau membau. Jadi pada intinya pada kegiatan mengamati ini kalian menggunakan 5 panca indera. Setelah kalian amati, maka nanti kalian akan membuat satu pertanyaan yang berkaitan dengan gelas, kertas yang diletakkan di atas meja. Berikutnya kegiatan ilmiah dari pendekatan saintifik adalah menanya. Dalam hal ini siswa mengajukan pertanyaan yang berasal dari peristiwa yang ditetapkan tadi, yang disebut dengan sumber informasi. Beberapa pertanyaan yang mungkin muncul dari kalian atau dari siswa, itu misalnya apa yang terjadi pada gelas bila kertas ditarik. Mungkin pertanyaan berikutnya ada juga yang mengatakan apakah gelas akan berubah posisi dari berdiri menjadi miring? Atau apakah gelas akan jatuh ketika ketika kertas ditarik? Dan mungkin juga apakah gelas tetap berdiri ketika kertas ditarik? Kita lanjutkan. Pada kegiatan hipotesis ini tidak terdapat pada pendekatan saintifik, tetapi karena ini berkaitan dengan kegiatan menanya, maka hipotesis akan dipelajari oleh siswa. Sebenarnya berasal dari kegiatan menanya. Jadi siswa memperkirakan jawaban. Pilih salah satu pertanyaan yang tadi muncul. Misalnya, apakah jika kertas ditarik gelas akan jatuh? Maka kalian membuat satu hipotesis atau perkiraan jawaban atau prediksi, gitu ya. Jika kertas ditarik, gelas akan jatuh. Atau gelas akan berubah posisi. Jadi kegiatan yang kedua ini, gelas akan berubah posisi dari berdiri menjadi miring. Atau menggunakan pertanyaan yang ketiga, gelas akan tetap berdiri ketika kertas ditarik. Maka ambil satu saja. Jadi kita ambil, kemudian perkiraan jawaban, prediksi atau hipotesis ini kita coba dengan kegiatan mencoba, melakukan kegiatan atau percobaan sebagai alat yang akan digunakan untuk kalian mengasosiasi atau menganalisis setiap peristiwa atau setiap permasalahan yang muncul. Apa yang dicoba? Jadi kertas itu ditarik. Nah, ketika kertas
ditarik, maka gerakan itu harus berbeda-beda. Ada gerakan lambat, ada gerakan agak cepat, dan gerakan cepat. Dan masing-masing itu harus kalian lakukan berulang-ulang. Dari hasil kegiatan itu, kegiatan mencoba, maka kalian membuat satu tabel, yang tabel itu adalah merupakan hasil dari uji coba tadi. Dengan gerakan lambat, kertasnya ditarik, maka yang terjadi gelas mengikuti gerak kertas, misalnya seperti itu. Dan kalau kertas ditarik agak cepat, maka gelasnya akan jatuh. Kalau kertasnya ditarik sangat cepat, maka posisi gelas tetap berdiri. Jawaban ini akan kalian peroleh ketika kalian mencoba. Nah, hasilnya diolah, yang disebut dengan mengasosiasi atau mengolah informasi. Bagaimana cara mengolahnya? Di dalam tabel ini dijelaskan. Itu yang pertama. Gerakan kertas yang berbeda memberikan efek pada posisi gelas yang berbeda. Bisa juga gerakan kertas yang lambat memberikan akibat gelas jatuh. Kemudian yang ketiga, gerakan kertas yang cepat memberi dampak posisi gelas bisa jatuh atau berdiri tergantung dari hasil percobaan yang kalian lakukan. Semua apa yang kalian lakukan, di sini tidak ada kata salah. Yang penting kalian melakukan. Dan masing-masing siswa hasilnya bisa bermacam-macam. Kalau kembali pada slide awal, yaitu prediksi jika, kita ulangi ya, jika kertas ditarik, gelas akan jatuh. Itu prediksi kan. Tapi apakah betul gelasnya jatuh? Ternyata ketika gerakan itu berbeda-beda, maka hasilnya juga berbeda. Nah, ini nanti akan diolah. Jadi prediksi kalian tadi tidak salah. Jika kertas ditarik, gelasnya akan jatuh. Nah, jatuhnya di mana? Jatuhnya jika ditarik dengan lambat atau ditarik agak cepat, Jadi lambat, kemudian agak cepat, kemudian paling cepat. Nah, ketika paling cepat ternyata gelasnya tidak jatuh. Jadi pada hasil pengolahan informasi, jika kertas ditarik, maka gelasnya akan jatuh. Nah, jatuhnya disebabkan karena gerakan kertas itu tidak terlalu cepat atau lambat atau agak cepat. Tetapi, ini harus diberi keterangan, tetapi ketika kertas ditarik sangat cepat, maka posisi gelas tidak jatuh. Jadi apa yang kalian prediksikan, apa yang kalian coba, yang penting pada kegiatan mengasosiasi atau mengolah informasi itu ada penjelasan. Jadi kalau jatuh karena apa, kalau tidak jatuh karena apa. Nah,
Ketika di sini ada yang kedua, menjabarkan hasil uji coba berupa grafik. Kalau berupa grafik ini kalau ada angkanya ya, misalnya kalian menanam biji, kemudian kalian mendapatkan data pada setiap harinya pertumbuhan tanaman itu berapa mili. Nah, itu dicatat kemudian dibuat grafik. Nah, itu sebenarnya mengolah informasi. Jadi masuk pada kegiatan mengasosiasi. Kemudian yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan menyampaikan hasil pengamatan dari uji coba dan hasil dari mengasosiasi. Pada saat kalian melakukan asosiasi, mengumpulkan data, mengolah data, di sini karena ada perbedaan masing-masing siswa dengan siswa lainnya tidak sama, maka ini harus dikomunikasikan. Dari sekian banyak perbedaan itu nanti dijadikan satu kesimpulan. Kesimpulannya di sini, semakin cepat gerakan tarikan kertas maka posisi gelas tidak berubah. Boleh seperti itu. Terus kalau kembali pada prediksi tadi bagaimana? Jika kertas ditarik, maka gelas akan jatuh. Karena tarikan kertasnya terlalu lambat. Itu penjelasan dari asosiasi. Tetapi tetap disimpulkan dengan gerakan kertas yang cepat, maka posisi gelas akan tetap atau mempertahankan diri atau tetap kokoh. Ketika mengutarakan satu pernyataan itu tidak harus persis sama apa yang saya sampaikan. Jadi kalian boleh membuat kalimat sesuai dengan menggunakan kata-kata kalian sendiri. Demikian kegiatan ilmiah ini, kemudian nanti hasilnya dibuat laporan. Laporannya seperti apa? Jadi laporan sederhana nanti dibahas setelah konten ini. Demikian untuk konten kegiatan ilmiah kali ini. Bila nanti kalian masih kurang jelas, kalian bisa memberikan komen di YouTube. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan beri komentar atau beri pertanyaan di situ. Barangkali kalian kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.